flowing through my mind, girl. Dan penting OMK Santa Cecilia Kotopon. Selamat pagi. Saya mau membawakan tema Pro Ecclesia et Patria Ora et Labora. Demi gereja dan tanah air, berdoalah dan bekerja. Saya mau mengawali ini dengan satu permainan. Saya tutup batu dengan satu gelas. Saya meminta dari Anda sekalian, siapa yang bisa mengambil batu itu tanpa menyentuh gelas. Ini kan batunya. Nah, sekarang ambil batu tanpa sentuh gelas. Siapa yang bisa? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Coba kamu berpikir. Kenapa itu tidak bisa? Ambil batu itu tanpa sentuh gelas, kenapa tidak bisa? Siapa yang mau coba? Tinggal angkat gelas, gitu. Ya. Itu tetap sentuh. Walaupun pakai apa itu sedotan, tapi tetap sentuh. Jadi maksud saya itu tidak sentuh sama sekali dengan cara apapun. Kenapa tidak bisa? So, coba nih, siapa yang bisa itu? OMK coba berpikir, kenapa tidak bisa? Bisa, sama kan hargai bisa. Coba kalian kaitkan dengan tema persaudaraan itu, lalu kenapa ini kamu tidak bisa ambil batu dari dalam gelas? Kiri mati harmonitas begitu, kan begitu. Nah itu, nah kan begitu. Itu maksudnya begitu. Terima kasih. Begitu. Saya hanya mau mengatakan untuk kita bahwa ternyata dalam banyak hal kita tidak mampu untuk berbuat sendiri. Kita butuh bantuan, butuh pertolongan orang lain. Itulah persaudaraan yang kita bangun. Supaya ada hal-hal yang kita tidak bisa, kita bisa dibantu oleh teman atau saudara-saudari kita. Jadi itu permainan awal. Yang kedua, itu berupa satu pertanyaan. Nanti yang jawab benar dapat hadiah 100.000. Pertanyaannya, kado paling indah yang Anda terima dalam hidup itu apa? Kado paling indah yang Anda terima pertama dalam hidup itu apa? Ada yang bilang doa, ada yang bilang nafas, apalagi umur, cinta kasih, ya, udara, iman, baik. Kado paling indah pertama yang kita terima dalam hidup itu ada kaitan dengan hari ini kita merayakan
pesta baptisan Yesus. Jadi kado paling indah yang pertama yang kita terima itu adalah pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu kita terima pertama itu melalui sakramen pembaptisan. Ingat baik-baik, itu kado paling indah pertama yang kita terima itu adalah pengampunan dosa. Dan kita terima melalui sakramen pembaptisan. Itu sedikit pengantar. OMK terkasih, tema Pro Ecclesia et Patria, demi gereja atau untuk gereja dan tanah air, berdoalah dan bekerjalah. Itu dasarnya itu yang pertama, kita semua termasuk Anda sekalian OMK 100% anggota gereja, tetapi 100% juga warga negara Indonesia. Jadi kita semua ini orang Katolik, orang muda Katolik, itu 100% anggota gereja dan 100% warga negara Indonesia. Karena itu kita semua punya tanggung jawab untuk gereja dan untuk tanah air. Itu poin pertama. Yang kedua, OMK itu adalah masa depan gereja dan juga masa depan tanah air. Kemarin Ibu Yo sudah menjelaskan itu, tetapi saya hanya mau menyentuh satu hal kecil. Yang pertama, Anda sekalian sebagai OMK, jangan berpikir kalian itu masa depan gereja dan masa depan tanah air, maka selalu pakai kata nanti. Nanti baru siap diri. Nanti baru membekali diri untuk bisa menjadi pemimpin. Bukan nanti, tapi sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalau bukan OMK Paroki Santa Cecilia Kotofong, mau siapa lagi? Jadi kalian itu masa depan gereja, masa depan tanah air. Maka siapkanlah diri baik-baik. Kalian semua ini adalah pemimpin, calon-calon pemimpin di waktu yang akan datang. Ada yang nanti bisa jadi ini apa ketua RT, provisi apa bisa jadi ketua RT. Ada yang bisa jadi romo, ada yang bisa jadi guru, ada yang bisa jadi perawat dan macam-macam. Jadi masa depan gereja, masa depan tanah air atau negara itu ada di tangan kami. Maka jangan lupa mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Tahun 2020 yang lalu, Paus Fransiskus pada Hari Orang Muda Sedunia, dia berpesan, orang muda Katolik, bangunlah, bangkitlah. Satu ajakan untuk kita orang muda itu supaya bangkit, supaya bangun. Rupanya Paus mendapat informasi dari seluruh dunia bahwa orang-orang muda Katolik seluruh dunia ini banyak yang tidur, banyak yang duduk. Maka disuruh untuk bangun, disuruh untuk bangkit. Bangun atau bangkit itu artinya kita giat. Giat di dalam gereja maupun giat di dalam masyarakat. Maka kalian itu adalah 100% anggota gereja, 100% warga negara Indonesia. Lalu pada tahun 2021 Paus berpesan
pada hari hari orang muda sedunia ke-36, beliau katakan begini, bangkitlah dan pergilah untuk bersaksi tentang apa yang kamu lihat. Jadi bangkitlah dan pergilah untuk bersaksi tentang apa yang kamu lihat. OMK akan mendapat tugas panggilan. Setelah dipanggil, kemudian diutus. Paling kurang untuk kita sekarang, kalian diutus ke lingkungan. Ke lingkungan Fatumao, Fatunoto, Bakiliurai, Aineno, Bubun, Paunakan, Fatuknutu, Bibokor, Evotini, Oetfo, Tuan Memoron, Tunuahu, Rainea, Kotafon, Asmanulea, Kakase, Balibo, Buimetom, dan Maira. Jadi kalian diutus ke lingkungan-lingkungan. Untuk apa? Untuk bersaksi. Untuk bersaksi. Dan kita kalau mau menjadi saksi, untuk bersaksi, maka kita harus tunjukkan lewat kata, sikap, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita tidak bisa bersaksi melalui hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Jangan kalian pukul orang sampai babak belur, lalu kamu katakan ini kami bersaksi. Tidak. Kalian maki teman, maki adik, lalu bilang kami bersaksi. Tidak. Bersaksi itu lewat kata, sikap, dan perbuatan-perbuatan. Lalu yang berikut, tadi pagi saya sudah bicara tentang berdoa dan bekerja. Kalian demi gereja dan tanah air harus berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja itu dua hal yang menyatu dalam diri kita. Tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita katakan, oh saya berdoa lalu tidak bekerja, atau saya bekerja lalu tidak berdoa. Jadi dua hal tetapi menjadi satu dalam diri kita. Jadi itu berdoa dan bekerja. Sekarang saya mau mencoba untuk mengajak kalian untuk satu latihan sederhana untuk berdoa dengan menggunakan jari. Kita punya 5 jari. Jari yang di tengah itu namanya jari apa? Yang paling tinggi. Jari tengah. Jari tengah ini yang paling tinggi. Maka jari tengah ini menyadarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Itu jari tengah. Sesudah itu ibu jari. Ibu jari menyadarkan kita untuk selalu berdoa kepada orang tua. Siapa yang tadi pagi berdoa untuk orang tua? Ada ketidak yang tadi pagi bangun dia berdoa untuk orang tua? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, mulai sekarang tiap kali bangun, yang pertama itu bersyukur kepada Tuhan, yang kedua itu berdoa untuk orang tua. Ibu jari mengajak, menyadarkan kita untuk berdoa kepada orang tua. Itu sebenarnya tanda cinta kita yang paling pertama kepada orang tua, itu berdoa kepada mereka. Maka kita anak-anak ini, kita bilang kami mencintai orang tua, tetapi kalau tidak pernah berdoa untuk orang tua itu bohong. Kita pembohong. Karena bukti bahwa kita mencintai mereka itu yang pertama berdoa untuk mereka. Dan itu ibu jari. Lalu kita punya jari telunjuk. Jari telunjuk ini menyadarkan kita untuk berdoa bagi para pemimpin yang selalu memberi petunjuk bagi kita untuk hidup baik.
pemimpin gereja, pemimpin masyarakat, pemimpin adat, mereka semua selalu mengarahkan kita untuk hidup baik, selalu memberi petunjuk kepada kita untuk hidup baik. Maka tiap hari juga kita doakan mereka. OMK tadi pagi ada yang doa untuk saya ketika ada? Tidak. Tapi saya setiap kali bangun itu selalu saya ingat umat, termasuk OMK. Sesudah itu, ini cari apa? Cari manis. Cari manis ini menyadarkan kita untuk berdoa bagi semua orang yang berbuat baik kepada kita. Ada guru-guru, ada teman-teman, ada om, ada tante, ada kakak, ada adik. Itu orang-orang yang selalu berbuat baik kepada kita dan membuat hidup kita itu manis. Maka kita harus doakan. Lalu yang terakhir dari kelingking itu menyadarkan kita untuk selalu berdoa bagi diri kita sendiri. Jadi jangan kita berdoa mulai Tuhan tolong saya dulu karena saya sudah setengah mati karena sakit. Doa itu dia punya sifat sosial. Jadi kita terlebih dahulu mendoakan orang lain, kita bersyukur kepada Tuhan, mendoakan orang tua, para pemimpin, para penjasa. Sesudah itu baru kita menjawab kita terakhir, jangan kita yang pertama. Dan mulai besok praktekkan sudah bangun, berdoa, pertama bersyukur kepada Tuhan, kedua berdoa kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dan ketiga berdoa untuk para penjasa, lalu berdoa untuk semua orang yang membuat diri kita manis, para penjasa, lalu berdoa untuk diri kita sendiri. Jadi doa dengan menggunakan dua jari, bersyukur kepada Tuhan, berdoa untuk para orang tua, berdoa untuk para pemimpin yang memberi petunjuk kepada kita untuk hidup baik, berdoa untuk semua orang yang berjasa bagi kita, lalu berdoa untuk diri kita sendiri. Begitu kami duduk, selalu kita berdoa untuk atau berdoa dengan menggunakan lima jari. Kalau bisa mulai besok itu praktekkan semua. Bangun, kita mulai praktek. Ada satu pertanyaan. Menurut kalian HP yang mereknya itu paling canggih itu apa? Ya? Kenapa dia canggih? Makan aku putih. Kenapa dia canggih? Jangan main HP dulu. Kenapa kalian bilang dia canggih? Dia mencatat, bukan. Dovi bilang kamera tembus pandang. Kita pakai HP macam-macam, tapi ada satu HP yang paling modern, paling canggih di dunia, itu adalah doa. Itu HP paling modern, paling canggih di dunia. Kenapa? HP doa ini, begitu kita mulai on kan, kita sudah bisa bicara dengan Tuhan Allah. Minta Tuhan Allah bantu kita bersyukur. Kita bisa bicara dengan orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita punya HP biasa ini, kita telepon orang yang sudah meninggal, itu nanti sampai kita menangis pun tidak ada yang jawab. Tapi kalau HP doa, begitu kita on kan, kita sudah bisa ada komunikasi dengan semua orang, termasuk yang sudah meninggal. Kita doakan. Jadi kita doakan
dua orang baik yang masih hidup yang itu hampir sama. Karena itu kalau tiap hari kita on-kan itu HP yang kita pegang, jangan lupa supaya kita juga ada waktu untuk selalu on-kan HP paling terakhir, yaitu doa. Kalau kita sebagai orang beriman, kalau kita tidak berdoa, maka kita itu tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan. Justru doa itu yang memberikan kepada kita kekuatan. Tanpa doa kita tidak bisa berbuat apa. Coba kalian OMK ini coba mulai rasakan itu. Bagaimana kalau satu hari saja kalian tidak berdoa? Rasanya hidup ini kering, tidak ada arah. Tetapi kalau kita selalu berdoa, maka kita punya kekuatan, kita punya arah hidup yang jelas. Kita bisa tahu mana yang baik yang harus kita lakukan, mana yang tidak baik yang harus kita jauhkan. Maka di zaman digital ini, di mana semua kita mulai tertarik dengan segala macam informasi digital, tapi jangan lupa kita harus selalu punya waktu, punya kesempatan untuk berdoa. Seperti tadi pagi saya katakan, doa itu dia punya kepanjangannya itu sederhana sekali. D itu diberkati, O itu oleh, A itu Allah. Jadi doa kepanjangannya diberkati oleh Allah. Maka kalau dalam hidup kita berdoa, hidup kita, keluarga-keluarga kita, pekerjaan-pekerjaan kita diberkati oleh Allah. Sebaliknya kalau kita tidak berdoa, maka hidup kita, keluarga kita, pekerjaan-pekerjaan kita tidak diberkati oleh Allah. Lalu seperti tadi pagi saya katakan, kita selalu merenungkan ini. Awalilah hari-hari dalam hidup dengan yang baik. Yang baik untuk kita mengawali hari dalam hidup kita itu adalah doa. Paling kurang, mungkin kita tidak berdoa yang panjang-panjang, tetapi begitu kita bangun, kita membuat tanda salib. Dengan kita membuat tanda salib saja, kita sudah mengundang kehadiran Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk mendampingi kita, untuk membimbing kita. Tidak usah lama-lama, tidak usah panjang-panjang. Tapi begitu kita bangun, kita tenang sebentar, lalu kita buat tanda salib. Jadi saya lihat ini kita orang Katolik ini sebenarnya kita punya kekuatan itu di tanda salib, tapi justru kekuatan ini seringkali kita tidak pakai. Kita malu. Bagaimana dia makan di rumah makan di Atambua, karena pemilik warung itu atau rumah makan itu orang Islam, maka begitu dia ambil harus makanan, dia langsung sikat tanpa buat tanda salib. Maka orang katakan begini, kita punya daerah yang mayoritas Katolik saja, kita sudah jadi penakut seperti itu, apalagi di tempat lain di mana kita minoritas, kita kecil, kita jauh lebih takut. Pada kalian orang muda itu ada potensi-potensi, ada kekuatan-kekuatan, ada potensi, ada kekuatan. Maka sebenarnya kalian ini, yang pertama, jangan takut, jangan takut. Kita hanya takut kepada Tuhan, tetapi jangan takut kepada manusia. Kita harus takut kepada Tuhan. Lalu bukti kalau kita ini takut kepada Tuhan itu adalah kita berdoa. Jadi orang yang berdoa itu adalah orang yang takut kepada Tuhan. Kalau orang yang tidak pernah berdoa itu orang yang tidak takut kepada Tuhan. Kita semua ini harus takut kepada Tuhan. Maka kita berdoa supaya Tuhan selalu bantu kita, Tuhan selalu beri kita kekuatan, ketabahan, perlindungan, penyertaan. Baik, ini
kasih. Ini beberapa hal, beberapa pikiran atas yang saya sampaikan sehubungan dengan tema Pro Ecclesia et Patria. Ini gereja dan tanah air. Berdoa bersama-sama, berdoalah dan berdoa. Ini gereja dan tanah air, berdoalah dan berdoa. Kita harus selalu ingat bahwa kita ini 100